Siapa yang ada di rumah? Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Walaupun kita berkumpul secara online lewat rumah kami masing-masing, rumah adik-adik masing-masing, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap rumah adik-adik. Ya, kita mau mengawali sekolah minggu hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Mari kita bersukaria sambil berdiri ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, ayo. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, ayo. Ya, kita tetap bersukaria walaupun kita berada di rumah kita masing-masing ya. Mbak Ayu minta untuk adik-adik duduk lagi. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa. Terima kasih buat setiap hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk bertemu di sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus menjagai dan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu hari ini Kau beri kelancaran Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang menuntun. Bapa, kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat? Masih dong tentunya. Kita mau puji satu lagu lagi, tapi Mbak Ayu undang untuk bangkit berdiri ya. Berdiri dulu. Kita mau pujikan satu lagu, Bila Roh Allah Ada. Menari, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
menari. Adik-adik, silakan duduk dulu ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat sore. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Dengan semangat adik-adik memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk ya. Tidak ada yang boleh tiduran ya. Semuanya duduk dengan tenang. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yaitu Allah Juru Selamat kami yang hidup, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berfirman kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri akan membukakan hati, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, sebelum Mbak Susi cerita, kita akan mendengarkan firman Tuhan dahulu. Kita buka ya Alkitab kita ya. Di dalam perjanjian baru, Alkitabnya perjanjian baru yaitu Markus 10 ya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Siapkan dulu adik-adik ya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini? Baik, semuanya sudah siap. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru,
kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan ya. Judul cerita pada sore hari ini adalah melayani lebih sungguh ya. Melayani lebih sungguh. Ya, di sini adik-adik, siapa yang suka ya, suka membantu orang tua? Ya, siapa yang suka membantu orang tua? Angkat tangan. Wah, ternyata semuanya angkat tangan ya. Wah, bagus semuanya, anak-anak sekolah minggu GKJ Kerten ya. Semuanya suka membantu orang tua di rumah ya. Contohnya membantu apa ya adik-adik di rumah itu? Ada yang mungkin mencuci baju, mencuci piring, ada mungkin yang ya nyapu lantai ya, biar lantainya bersih ya, biar lebih kinclong lagi. Bu, saya mau pel. Nah, adik-adik bantu pel di rumah dia ya, biar lantainya di rumah kinclong ya. Bagus semuanya adik-adik semuanya di sekolah minggu GKJ Kerten. Wah, bagus semuanya, rajin-rajin semuanya ya. Mbak Susi mau cerita di sebuah hutan ya. Hutan ini adalah hutan yang rindang sekali. Ini adalah hutan yang banyak sekali pohon-pohonnya yang hijau. Ya, di hutan ini ternyata dihuni oleh beberapa hewan. Banyak sekali hewan yang di situ, di dalam hutan yang begitu rindang. Ya, di situ apa aja dek kira-kira? Wah, di dalam hutan itu apa aja ya? Apa saja hewannya? Nah, coba adik-adik sebutkan. Nah, Mbak Susi nggak dengar ya dari sini ya, karena jauh ya dari rumah ya. Nah, ya ada buaya, ada harimau,
ada ular yang mendesis itu ya di atas pohon seringnya ya, itu ada ular, ada juga badak ya. Indonesia itu di Sumatera terkenal loh, badak bercula satu, wah itu terkenal sekali ya badak ya. Itu adalah sejenis binatang yang buas ya adik-adik ya di dalam hutan. Tapi adik-adik, di hutan juga ada binatang-binatang yang jinak juga loh, selain binatang yang buas. Ya, contohnya di hutan itu juga ada burung. Nah, burung. Kemudian ada juga semut ya keluar di dalam tanah ya, semut juga ada di hutan. Ada juga kelinci ya, di dalam hutan juga ada kelinci ya. Selain kelinci apa lagi adik-adik di dalam hutan? Ada juga binatang yang bisa terbang ya, nah, namanya juga capung juga ada ya. Mungkin banyak lagi ya, selain pohon-pohonan yang rindang, di dalam hutan itu juga dihuni berbagai macam binatang yang buas dan jinak ya. Ya, di dalam hutan di situ ada pohon yang besar-besar tadi. Pada malamnya itu ada angin besar yang badai dan hujan yang lebat adik-adik ternyata di hutan itu. Sehingga banyak pohon-pohon yang kesana kemari. Wah, ada juga binatang-binatang yang ketakutan, dia sembunyi lari, cari persembunyian, di mana ya aku sembunyi ya. Sehingga adik-adik banyak sekali juga pohon yang krak 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 bruk ya. Ada banyak juga pohon yang patah dan tumbang. Ya, semalaman di hutan itu terjadi badai dan hujan yang lebat. Keesok harinya badai dan hujan sudah reda, menjelang matahari terbit. Si semut dia keluar dari tanah. Ya, dia keluar dari tanah. Dia berjalan-jalan di atas reruntuhan, daun-daun yang patah, dan dia berjalan terus. Pada saat dia berjalan adik-adik, dia melihat seekor kepompong ya, yang masih menempel di daun yang retak tadi. Tapi kepompong ini tidak bisa berjalan kemana-mana. Si semut ini bilang, "Hei kepompong, wah, kamu binatang yang tidak bisa kemana-mana ya. Untung aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi kamu hanya duduk diam di situ aja di dalam kepompongmu di situ. Kamu adalah binatang yang tidak beruntung." Si semut ini bilang kepada kepompongnya ya. Kepompong ini cuma diam aja di dalam kepompongnya ya, karena memang kepompong itu tidak bisa bergerak, dia harus di dalam terus ya. Kalau sebelum waktunya dipaksa keluar ya, itu nanti bisa membuat sakit sayapnya, tidak bisa terbang ya. Dia tetap diam walaupun diejek oleh si semut ini, si kepompong tetap diam di dalam kepompongnya. Ya, setelah beberapa hari kepompong ini menjadi apa Dede? Kupu-kupu. Dia terbang ke atas dengan sayapnya yang indah. Si semut kemudian jalan-jalan keluar lagi. Pada saat dia jalan-jalan keluar, dia menginjak lumpur ya. Lumpur ini ternyata lumpur penghisap. Ya, setiap dia gerak, tubuhnya akan ke dalam, masuk ke dalam lagi ya, sehingga dia merasa sulit sekali untuk keluar dari rumput ini ya Dik ya, dari lumpur ini ya, si semut ini. Sehingga dia minta tolong, tolong, tolong. Dia dengan keras minta tolong, tolong, tolong aku. Wah, dia ketakutan sekali karena dia badannya semakin lama semakin
ke dalam. Nah, ada suara dari atas, semut, kamu kenapa? Nah, semut, kamu kenapa? Siapa ya? Kok ada suara? Kamu tidak mengenal aku ya? Aku adalah kepompong yang dulu kamu hina. Kamu hina waktu aku jadi kepompong. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu yang indah dan aku bisa terbang kemana-mana. Nah, aku adalah kemarin yang kepompong kamu hina. Oh, maaf ya kepompong, kemarin aku menghina kamu, menjelek-jelekan kamu ya. Aku telah membuat kamu sedih. Maaf ya kepompong ya. Sekarang tolong aku ya kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini mau enggak Dek menolong si semut? Kupu-kupu ini ternyata mau menolong si semut. Si semut pegang kakiku ya. Nah, pegang kakiku, aku akan terbang naik, nanti kamu memegangi kakiku ya, jadi nanti bisa untuk keluar dari lumpur ini ya. Baik kepompong, baik, aku akan memegang kakimu. Nah, si semut ini memegang kaki kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu dan kupu-kupu ini terbang sedikit demi sedikit. Akhirnya si semut bisa selamat ke tepi ya. Di sini ya adik-adik ya, kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu tadi dengan si semut kemudian menjadi sahabat yang akrab ya, menjadi sahabat karib ya. Di sini ya adik-adik, di cerita Mbak Susi pada sore hari ini, di dalam kehidupan adik-adik, walaupun adik-adik tidak bisa kemana-mana ya karena pandemi ini, diharuskan adik-adik tidak boleh bermain ya di luar. Tapi adik-adik harus menerapkan saling membantu ya. Contohnya tadi adik-adik semuanya mau membantu orang tua ya, mau membantu kakak-kakak kita, adik kita yang membutuhkan bantuan. Dan satu lagi, karena Tuhan ciptakan kita ya sebagai anak-anak Tuhan itu pasti ada yang mempunyai kelebihan, ada pula ada yang mempunyai kekurangan. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan teman-teman kita. Ya, kita harus saling menjadi sahabat yang baik. Karena apa ya? Karena kita ya adik-adik semuanya ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik. Ya, sebelum Mbak Susi akhiri sekolah minggu ini, cerita sekolah minggu pada sore hari ini, yuk kita akan sama-sama baca di dalam ayat Markus 10. Ya, Markus 10 ayat 43 sampai 44. Ya, yang sudah bisa membaca nanti baca ya. Ya, yang sudah bisa membaca dibaca. Kalau yang belum bisa membaca didengarkan ya. Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya, di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Puji nama Tuhan. Biarlah firman pada sore hari ini, cerita pada sore hari ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Yuk kita akan tutup di dalam doa. Lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita pada sore hari ini. Firman Tuhan yang begitu indah, biarlah firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan firman-Mu, melakukan semua akan firman-Mu, dan menuruti semua orang tua kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu GKJ Kerten ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mbak Susi. Bagaimana? Semoga setiap firman yang kita dengar boleh kita terapkan ya dalam setiap kehidupan kita, dalam bersama orang tua, bersama teman-teman, di keseharian kita. Ya adik-adik, nah tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan, iringan persembahan diiringi oleh lagu Beri Syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa, lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kami Tuhan. Kami telah mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang sungguh melimpah Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Tuhan, biarlah berdaya guna untuk gereja-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mau mengakhiri sekolah minggu online sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap benih firman yang Kau tanam Tuhan, biarlah menjadi tanaman yang subur Tuhan, untuk kami bagikan ke teman-teman kami, untuk kami bagikan ke keluarga kami. Pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan Tuhan, dengan keadaan yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita bersaudara.